A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Karena kebahagiaan yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam. Dan rezeki yang paling besar bagi manusia adalah ketenangan dan kenyamanan. Ketenangan dan kenyamanan. Kalau hati sudah tenang, sudah nyaman, dunia nggak ada artinya apa-apa. Maka marilah meminta ketenangan dan kenyamanan itu hanya kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah sumber pemberi. Allah lah yang memberi kita kenyamanan dan ketenangan, dan Allah memilih siapa yang diberi kenyamanan dan ketenangan itu. Salawat dan salam marilah jamaah sekalian rahimakumullah Masjid At-Taqwa kita sampaikan untuk seorang manusia mulia kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, anak cucu kita, orang tua kita, mudah-mudahan insya Allah hakul yakin, bismillah, semoga kita berada dalam barisan beliau, barisan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar jamaah sekalian semuanya? Sehat? Ceria? Bahagia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehat ini mudah-mudahan insya Allah kita niatkan terus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena modal satu-satunya kita, bekal kita terbaik menghadap Allah adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Melalui kultum subuh ini ya, jamaah sekalian, saya ada dua cerita, nanti saya tutup dengan sebuah oleh-oleh yang luar biasa. Bapak Ibu, di negara-negara maju seperti Qatar, Dubai, Oman, dan negara-negara yang hebat berlimpah minyak itu, ada hal yang menarik. Ternyata mereka itu setiap hari bekerja, tapi namun bekerjanya tidak lebih dari 5 jam. Kalau di Indonesia sehari kerja berapa jam? Bahkan berjam-jam, bahkan tidak pulang-pulang. Pulang malu, tidak pulang rindu katanya. Di negara-negara baju itu Pak, yang menarik adalah apa? Mereka bekerjanya nggak ngotot, tapi luar biasa, rezekinya itu luar biasa. Coba Bapak Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, perhatikan deh, di Mekah dan di Madinah. Orang sibuk itu tuh cuma sebentar di sana. Antara jam 10 sampai jam 3 sore, setelah itu sudah tidak ada lagi orang sibuk bekerja. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang membuat mereka itu kaya tapi santai, kaya tapi tetap bisa berjamaah? Karena ternyata mereka di sela-sela pekerjaan mereka, before and after bekerja, minimal bagi mereka itu menguatkan diri mereka itu 1 hari 12 juz untuk baca Al-Quran. Jadi mereka berprinsip seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih.
Mereka mengutamakan prinsip adalah bukan bekerja yang utama, tapi namun ibadah yang paling nomor satu yang utama. Bukan manusia mengejar duit, tapi biarkan rezeki yang mengejar manusia. Jadi mereka nggak ngotot. Ini prinsip hidup yang luar biasa loh Pak. Banyak di antara manusia bekerja lupa ibadah. Udah tua baru rajin ibadah. Tetap bagus sih. Tapi yang menarik dari mereka adalah menjadikan Al-Quran sahabat mereka, menjadikan Al-Quran teman duduk mereka, menjadikan Al-Quran adalah kebiasaan terbaik dalam hidup mereka. Kenapa? Mereka yakin semakin dekat dengan Al-Quran itu rezeki semakin mudah, semakin dekat. Rezeki itu kan tidak hanya berbentuk uang, betul nggak? Rezeki itu jamaah sekalian bukan hanya berbentuk fulus, tapi rezeki itu berbentuk apa? Ya kesehatan, anak yang baik, keluarga yang tenang, apalagi dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Jamaah sekalian, apa pesannya? Pesannya adalah mari kita balik mindset kita, cara berpikir kita. Biarlah dunia yang melayani kita, biarlah rezeki yang mendekati kita, dan insya Allah itu Allah sudah banyak kasih tahu caranya. Yang paling simpel adalah marilah kita bertakwa setakwa-takwanya kepada Allah, semampu kita bertakwa kepada Allah, utamakan Allah, yakinkan Allah yang maha penolong, dekat sama Allah, cintai Allah, sayangi Allah, maka Allah insya Allah akan membantu semua kebutuhan hidup kita. Insya Allah. Semoga jamaah semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah, semoga dimudahkan dalam beribadah kepada Allah, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi hari ini kita mau bersolat berjamaah aja, ini luar biasa sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah dia lebih kaya daripada orang paling kaya sedunia, se-Indonesia. Jadi kalau ada orang kaya paling kaya di Indonesia, itu belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang sholat berjamaah di waktu subuh. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun Bapak dalam keadaan ngantuk-ngantuk pergi ke masjid, agak malas-malas gimana ke masjid, ya Bu, tapi percayalah Bu, di sisi Allah ini kita orang paling kaya, melebihi para dunia dan segala isinya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu tahukah siapakah seorang imam, dan imam beliau ini adalah imam dari semua para wali-wali Allah. Siapakah beliau? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Saya mau sampaikan cerita tentang beliau. Satu hari Imam Al-Ghazali pulang dari ta'lim, pulang ngajar, kira-kira gitu Pak. Kemudian bersama murid-muridnya beliau pulang, diiringi, ditemani oleh murid-muridnya. Di tengah jalan Bapak Ibu tahu nggak, ada seseorang yang lagi mabok, teler, ya, badannya bau, kotor, dan dia sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan apa? Mabok, badannya bau. Nggak lama kemudian Imam Ghazali ini melewatinya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika hampir melewati orang mabok ini, si orang mabok itu ngomong ke Imam Al-Ghazali. Dia nanya, kalau bahasa Indonesia kayak gini, wahai Imam Ghazali, kira-kira gitu, namanya orang mabok ya, ngomongnya nggak teratur. Wahai Imam Ghazali, Anda ini kan orang alim, orang terhormat, banyak ilmu, banyak hafalan Quran, dihormati. Dia nanya gini Bapak Ibu, aku mau bertanya, apakah orang seperti aku
masih bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin Pak, orang dalam keadaan mabok masih mikir dapat hidayah nggak kira-kira gitu? Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Naam, mungkin. Iya, sangat mungkin engkau mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, begitu Imam Ghazali mau jalan lagi, masih dipanggil lagi. Ini pertanyaan yang membuat Imam Al-Ghazali akhirnya menangis dan akhirnya tersujud saat itu juga. Tahu nggak Bapak Ibu, orang mabuk itu nanya apa? Wahai Imam Ghazali, mungkinkah orang seperti dirimu yang alim, hafal Quran, dekat dengan Allah, bisa seperti menjadi aku seperti ini? Jauh dari Allah dan jauh dari hidayah dari Allah. Imam Ghazali dengan bergetar suaranya dia menjawab, "Na'am, mungkin." Dan kemudian tersujud beliau. Jadi bayangkan, orang yang sudah kelihatannya beriman, bertakwa, alim, ahli ibadah, masih mungkin gak hatinya berbalik menjadi kufur? Masih mungkin Pak, Bu. Jadi marilah jamaah sekalian, dari kisah ini saya dan kita mari mengambil pelajaran bahwa ternyata kita tidak boleh merasa cukup dengan ibadah-ibadah kita. Teruslah kita terus berlomba-lomba seiring waktu, seiring keadaan kita. Marilah kita terus berlomba-lomba mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kalau kita nggak merawat hati kita dengan ibadah, bisa jadi Pak, Bu, hati kita berbalik, yang dulunya beriman, nauzubillah, menjadi tidak beriman. Betapa sedihnya kita kalau kita muda rajin ibadah, tua kita malas ibadah. Mungkin ya, dulu masa mudanya banyak gitu yang ditinggalkan ibadah. Banyak sholat 5 waktu yang ditinggalkan. Tapi mudah-mudahan seiring waktu, seiring keadaan, seiring dengan kesehatan tubuh, mudah-mudahan kita kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya gimana Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Apa artinya? Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam keadaan apa? Beriman, bertakwa, tetap beriman kepada agamamu, tetap bertakwa kepadamu. Maka mudah-mudahan semuanya jamaah di sini insyaallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan insyaallah kita niat sampai akhir kehidupan kita semuanya terpilih menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Man aksaral maut akramallahu bisalasati asya. Siapa yang sering mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara kebaikan. Siapa yang rajin selalu ingat akan dirinya kembali kepada Allah, suatu saat nanti dia akan wafat, maka Allah akan memuliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, orang yang senantiasa ingat kematian, orang itu selalu banyak membaca istighfar. Betul Bapak Ibu? Betul atau betul? Orang kalau sudah tahu dia mau meninggal, kira-kira apa yang dilakukan? Jalan-jalan ke pasar atau beribadah kepada Allah? Iya, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena memang perintah Allah adalah wasari'u ila magfirati min rabbikum. Segeralah taubat, segeralah minta ampun. Dan istighfar yang paling bagus kapan Bapak Ibu?
di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu menjelang azan subuh. Itulah waktu-waktu terbaik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi yang pertama, kalau orang banyak mengingat dirinya akan kembali kepada Allah, dia akan banyak istighfar. Dengan istighfar itu, jamaah sekalian, Allah memberikan hati yang lapang, urusan yang dimudahkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang kalau rajin istighfar itu dilapangkan hatinya, artinya diberikan ketenangan. Kalau dia punya kesulitan hidup, kalau dia rajin istighfar, maka insya Allah dengan energi dan kekuatan istighfar kepada Allah, itu dimudahkan segala urusan yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Insya Allah. Simple ya, simple banget ternyata. Dan kemudian yang terakhir apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak diduga-duga. Disebabkan karena dia mengingat kematian, dia rajin istighfar. Dengan rajin istighfar, maka hatinya jadi lapang, urusannya dimudahkan, dan insya Allah selalu diberikan rezeki, selalu datang dari pintu yang tidak diduga-duga. Sekali lagi ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, katanya nanti ada tanya jawab. Terakhir Bapak Ibu, apa istimewanya istighfar? Mungkin di antara jamaah ada yang pernah mendengar cerita ini. Ada seorang imam soleh namanya Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali ini suatu hari pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Ternyata di tempat itu beliau kemalaman. Tapi sebelum kemalaman beliau melaksanakan sholat Isya. Ketika sholat Isya sudah selesai, beliau bingung mau bermalam kemana. Dalam pengembaraannya sebagai musafir, akhirnya beliau pengen sholat di masjid. Ternyata di dalam masjid DKM ya, marbotnya itu tidak mengizinkan Imam Ali tidur di situ. Mungkin bayangkan Imam Ali itu hafiz Quran, ribuan hadis dihafal dan orang soleh. Tapi saat itu Imam Ali diusir dari masjid. Mungkin DKM-nya nggak tahu kalau ini kiai, kalau ini alim ulama. Jamaah sekalian, karena di dalam nggak boleh, Imam Ali minta izin tidurnya di pelataran atau di emperan masjid. Nggak boleh juga. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata apa yang terjadi di Imam Ali itu dilihat oleh tukang roti yang baru pulang dari dagangnya. Singkat cerita, jamaah sekalian, si tukang roti ini mengizinkan, ayo bermalam di rumahku. Bermalamlah di rumahku. Wah, senangnya luar biasa Imam Ali. Imam Ali ini juga nggak ngerti kenapa dia harus datang ke negeri ini. Pokoknya dia ngikutin aja hati kecilnya, dia pengen datang ke negeri ini. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Ketika sesampai di dalam rumah itu, Imam Ali mau istirahat. Sepanjang dia istirahat, ternyata si tukang roti ini menyiapkan adonan rotinya untuk persiapan dia jualan besok. Selama si tukang roti ini menyiapkan adonan rotinya, cetakan rotinya, membuat rotinya, selama itu juga dia istighfar. Siapa di sini tukang roti? Jadi bayangkan Pak Bu, dia rajin istighfar dari mulai bikin roti sampai selesai bikin roti. Selama itu juga berarti satu malam itu dia istighfar terus. Dan itu didengar oleh Imam Ali. Imam Ali bertanya, sebelum Imam Ali pulang pamit, dia bertanya, wahai saudaraku, aku mendengar engkau selalu istighfar. Kenapa engkau rajin istighfar? Apa kata dia? Wahai saudaraku, dia nggak tahu ini siapa nih orang yang diajak ngomong, dia nggak tahu. Si tukang roti itu bilang, alhamdulillah dengan aku istighfar, aku merasa dimudahkan urusan-urusanku sama Allah. Daganganku selalu laris terjual.
Dan anak-anakku semuanya alhamdulillah menjadi orang sukses. Tukang roti tapi anaknya tukang roti keliling ya. Alhamdulillah anaknya sukses semuanya. Alhamdulillah. Aku bisa melaksanakan semua ibadahku dengan mudah. Hidupku rasanya mudah dengan istighfar. Oh alhamdulillah. Tapi ada satu yang cita-citaku yang belum kesampaian sampai saat ini. Apa itu? Aku mendengar ada orang alim, rajin ibadah, hafiz Quran, orang yang baik, soleh. Siapa itu? Kata Imam Ali. Aku pengen banget ketemu orang ini. Siapa? Aku pengen ketemu namanya Imam Ali karamallahu wajhah. Masya Allah. Apa kata Imam Ali sambil ditepuk-tepuk punggungnya? Wahai saudaraku yang baik hati, yang kau maksud itu, yang kau cita-citakan bertemu itu, orang itu adalah aku, Imam Ali. Masya Allah Bapak Ibu. Lihat, dengan istighfar ternyata rezeki Allah itu datang sendiri ke orang itu. Imam Alinya sendiri yang nginep di dalam rumah si tukang roti itu. Karena rajin-rajin apa? Istighfar. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya, mari kita perbanyak apa? Istighfar. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mari kita perbanyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar memutus semua hayalan-hayalan dunia yang tidak pasti. Dengan istighfar kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat handphone, istighfar terbaik kita berada di tempat-tempat seperti ini Bapak Ibu. Handphone itu sinyalnya bagus, di tempat-tempat yang sangat bagus juga sinyalnya. Maka kita bisa nelpon dengan baik, dengan WhatsApp dengan baik. Istighfar terbaik itu di tempat-tempat yang banyak energinya, malaikatnya, doa-doanya, istighfarnya, tasbihnya, yaitu di dalam masjid. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita terpilih senantiasa rajin istighfar, amin. Senantiasa kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan insya Allah dimudahkan segala rezeki kita, amin ya robbal alamin. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimahullah, pertanyaannya bagus sekali. Semua amalan-amalan tasbih kita kapan saja dan di mana saja itu sangat bagus Pak. Mau baca apapun sepanjang yang kita baca adalah untuk connect kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Di waktu-waktu sebelum azan subuh itu memang waktu-waktu terbaik, waktu-waktu mustajab. Silakan Bapak Ibu mau baca la ilaha illallah, boleh. Mau baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Betul sekali Pak. Rasulullah itu mengajarkan perbanyaklah istighfar 70 kali dalam satu hari. Itu Nabi yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin jauh dari dosa dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Artinya apa? Boleh nggak kita melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi? Sangat boleh. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan jaminan surga. Karena kita sadar bahwa kita banyak sekali kekurangan dan banyak sekali dosa. Intinya adalah Pak, dengan kita mengikuti kebiasaan Nabi membaca istighfar itu, kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Perkara Bapak mau baca lebih dari 70 itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kenapa? Karena memang begitulah perintah Allah. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Kita diminta untuk segera untuk memperbanyak taubat. Nah, salah satu taubat itu salah satunya adalah membaca istighfar di mana saja dan kapan saja. Boleh nggak cuma 70 aja? Boleh. Kurang dari 70 boleh nggak? Boleh. Kecil namun rutin istiqomah itu jauh lebih baik Pak, daripada istighfar seminggu sekali. Udah kayak Jumatan. Lebih bagus setiap hari, setiap waktu, nggak apa-apa sedikit, tapi insya Allah continue dan istiqomah. Itu jauh lebih berkah. Gitu Pak ya. Selamat menjalankan istighfar.
Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Islam itu mudah. Sekali lagi Bapak Ibu, Islam itu mudah. Namun jangan dimudah-mudahkan. Gini Pak, saya memberikan sebuah ilustrasi adalah ketika kita terpilih untuk mau sholat, mau sujud, itu sudah luar biasa. Nggak usah dipikirkan ini sholat subuh saya diterima nggak ya sama Allah ya, ini ibadah saya diterima apa enggak. Kita sudah mau datang ke masjid saja, sudah mau sujud saja, sudah mau membaca istighfar saja, sudah mau bertasbih saja, itu sudah sangat luar biasa. Life is choice. Islam itu sebelum kita sampai kepada hakikat dan ma'rifat itu ada syariat Pak. Nah, baca zikir, baca tasbih mau 33 kali mau lebih atau kurang, itu semuanya syariat. Dan insya Allah itu jalan ke Pondok Indah Mall itu boleh nggak lewat belakang? Boleh. Lewat samping boleh nggak? Lewat Pasar Jumat boleh nggak? Boleh. Lewat Cepete boleh nggak? Boleh. Lewat Pondok Pinang boleh nggak? Boleh. Tapi tujuannya adalah apa? Pondok Indah Mall. Sama Pak, dengan kita membaca tasbih tujuannya apa dulu? Tujuannya angka atau mengingat Allah? Kalau mengingat Allah boleh berapa aja Pak, bebas. Cuma memang umumnya dari kecil kita diajarkan tasbihnya, subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya berapa? 33. Lebih boleh gak ya? Boleh. Silakan, boleh. Halal. Gitu Pak ya. Oke, pokoknya poinnya adalah tujuannya apa? Tujuannya kita sholat subuh apa? Tujuannya kita berdoa apa? Yang bahaya kan dia istighfar tapi nggak tahu tujuannya. Makanya banyak istighfar tapi banyak dosa, itu bahaya tuh. Sholat jalan, maksiat jalan, itu yang bahaya. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan. Saya pernah mengikuti kajian ini Pak. Pertanyaan ini bagus banget. Jadi memang apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang terjadi di antara Palestina dan Israel, salah satunya adalah kepentingan yang tidak pernah selesai. Kenapa Liga Arab itu tidak mau membantu full seperti Indonesia full membantu, menyokong, mendukung Palestina? Itu semuanya karena ada kepentingan Pak. Kepentingan Arab itu bukan cuma kepada Palestina, tapi ketergantungan Arab salah satunya juga kepada Amerika. Ini butuh waktu panjang, tapi intinya adalah betul Pak, kita bersyukur menjadi negara yang paling sering dan kelihatan membantu mendukung Palestina. Kalau ditanya kenapanya, banyak sekali hal-hal yang berbau politik, berbau kepentingan. Liga Arab dengan Israel, dengan negara-negara sekutunya Israel. Gitu Pak, kira-kira jawabannya. Kalau belum puas, mohon maaf Pak, karena waktunya sangat terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan aja Pak, sedikit aja tambahan. Saran pribadi saya, mari kita tetap fokus kalau memang ingin membantu Palestina dari sisi materi, dari sisi doa, itu dua Pak. Jadi kita mungkin nggak bisa masuk ke ranah yang lebih dalam, tapi marilah menjadi pribadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena semua doa dan sedekah yang kita berikan kepada orang yang kesusahan, khususnya saudara kita di Palestina, insya Allah tidak hilang, khususnya buat diri kita. Demikian Pak. Ilmu kalau nggak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Bermanfaat nggak? Ya bermanfaat, cuma lebih bermanfaat, lebih menarik, lebih orang suka pohon yang berbuah. Seperti itulah kurang lebih peribahasanya. Jadi semua pesan-pesan, ilmu-ilmu yang kita punya itu akan sangat berarti kalau kita amalkan. Nah pertanyaannya, mana dulu dan bagaimana kita mengamalkan? Nah itu Bapak Ibu, mana yang paling mudah Bapak Ibu lakukan, mana yang paling nyaman Bapak Ibu lakukan. Yang paling penting adalah sedikit namun istiqomah.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pak, Ibu, ini menarik nih pertanyaan ini, bagus sekali nih. Bapak Ibu, mau istighfar, mau baca bismillah, mau baca Al-Quran, everything you do it, Bapak Ibu silahkan lakukan. Sedekah, saran saya sesuai dengan perintah Allah, istiqomahlah. Walaupun sedikit terus jalanin. Kenapa? Orang yang istiqomah itu didatangi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu Allah turunkan untuk mendampingi orang yang istiqomah menjalankan ibadah walaupun sedikit tapi terus-terusan. Terus apa? Allah akan memberikan kepada dia perasaan jauh dari sedih dan perasaan jauh dari takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa takut apapun yang terjadi. Dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa orang yang menjalankan ibadah rutin terus kontinu istiqomah, surga balasannya. Surga balasannya. Dan Allah tidak akan pernah membohongi janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Silakan Pak, monggo Pak. Apa saja yang Bapak Ibu sudah dapat ilmunya, diamalkan. Karena yakin Pak, orang yang sering mengamalkan ilmu jauh lebih baik hidupnya, jauh lebih berkah hidupnya ketimbang punya ilmu tapi tidak dijalankan. Oh ya, ada satu lagi. Satu lagi, ini yang juga tidak kalah penting. Manis dada ilman walam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang terpenting dari taklim-taklim seperti ini adalah mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmu saja ternyata nggak cukup kalau nggak ada hidayah dari Allah. Kita ini mau sholat subuh karena apa Pak? Bukan karena badan sehat, tapi ada hidayah yang menggerakkan kita datang sini. Begitu di WhatsApp sama pengurus masjid, Pak Samsul, hari Minggu pagi taklim masjid, gimana bisa? Saya jawab, insya Allah bisa, saya hadir. Itu bukan karena saya Pak, saya yakin karena apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak ini insya Allah orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan ibu juga termasuk orang yang diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah ini mahal banget. Mahal banget. Orang kaya belum tentu pergi haji. Kenapa orang miskin bisa pergi haji? Bukan karena uang, hidayah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Selamat terus menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Bapak Ibu suka silakan. Cukup? Nah, nasi uduk udah dingin nih. Makasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim innaka anta alimul ghuyub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mohon doa Bapak Ibu. Salaman kanan kiri bilang Assalamualaikum. Salaman kanan kiri minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.